Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bicara tentang ragam budaya. Dalam ragam budaya itu kita macam menunjukkan sebuah permasalahan sosial. Tapi sebelum kita bicara tentang beragam budaya, saya mau menyapa kalian dulu. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan stay at home, stay healthy. Oke. Kalau kita bicara tentang ragam budaya, kita nggak lepas yang ragam budaya itu dengan masyarakat multicultural, ya kan? Nah, kalau kita bicara masyarakat multicultural, itu masyarakat yang beraneka ragam. Dan masyarakat yang beraneka ragam itu bisa memunculkan ada 3 hal yang sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yaitu apa? Ya nanti kita stereotype, primordialisme, dan etnosentrisme. Dari sinilah yang akan memunculkan sebuah permasalahan sosial. Oke. Kita lanjut ke permasalahan sosial. Menurut Arnold, masalah sosial itu adalah kesulitan, semua kesulitan yang ada dalam masyarakat itu disebut masalah sosial. Kemudian kalau kita bicara tentang Arnold Ross dulu. Arnold Ross ngomong bahwa yang namanya masalah sosial itu adalah kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, sementara di zaman COVID sekarang ini, kira-kira itu sebuah permasalahan sosial enggak? Iya, betul. Itu permasalahan sosial. Kenapa? Kenapa permasalahan sosial? Karena memunculkan sebuah kesulitan masyarakat. Kesulitannya macam-macam. Ada segi ekonomi, kemudian ada segi kesehatan. Oke. Kalau kita bicara tentang ekonomi, ini banyak banget tentang ekonomi itu sendiri. Yaitu mengaras dari pekerjaan. Dengan adanya sebuah pandemi, dan sebuah adanya pandemi, pekerjaan itu banyak kadang di PHK. Nah, dari PHK itu memunculkan pengangguran di mana-mana dan perekonomian semakin sendat atau terseok-seok. Menurut Arnold Ross, ya kan? Kemudian kalau menurut Ralph Selsing, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri. Jadi yang dikatakan sebuah masalah sosial bila ada kata menentang di sini. Jadi masyarakat yang menentang masyarakat itu sendiri. Contoh, sekarang ada istilah, ada hashtagnya tentang Indonesia terserah. Nah, ini adalah salah satunya sebuah permasalahan sosial. Masyarakat, pemerintah sudah berusaha untuk PSBB kepada masyarakatnya, namun masyarakat kita masih tetap berjubel di tempat-tempat mall, kemudian berjubel pula di tempat-tempat yang lain, hiburan yang lain maupun di pasar. Nah, kemudian setelah kayak gitu, ya udahlah terserah itu yang akan memunculkan herd immunity. Kemudian yang ketiga adalah Suryono Sukanto. Masa sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur budaya. Jadi di sini masa sosialnya adalah ketidaksesuaian antar unsur budaya. Jadi antara unsur dalam sebuah masyarakat dengan unsur budayanya nggak sama. Itu memunculkan sebuah permasalahan sosial. Contohnya, budaya kita adalah budaya mudik. Kemudian ketidaksesuaian karena nggak ada istilah, ada hashtag ojo muleh, ojo mudik. Nah, ini bisa menjadi sebuah permasalahan sosial. Namun ingat, dari sebuah permasalahan sosial juga bisa memunculkan yang namanya reintegrasi. Atau munculnya nilai-nilai yang baru. Sementara yang ketiga adalah Richard and Richard. Masa sosial adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak bisa diterima masyarakat. Ini Richard and Richard ini ngomong bahwa yang namanya masa sosial itu adalah masalah yang benar-benar sudah ekstrim. Jadi masalah yang tidak bisa diterima, tidak diinginkan dan tidak diterima. Bisa mengarah semua tentang kriminalitas. Oke.
Lanjutnya, teori permasalahan sosial. Kalau kita bicara tentang teori permasalahan sosial, itu ada 4. Teori yang pertama adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah permasalahan sosial karena akibat disorganisasi sebuah masyarakat. Jadi munculnya permasalahan sosial itu karena sudah tidak terjadinya disorganisasi. Apa tuh disorganisasi? Jadi hilangnya salah satu kewajiban lembaga sosial. Jika hilang salah satu kewajiban dari lembaga sosial itu sudah nggak ada, maka akan terjadi permasalahan sosial. Ini dari sisi teori fungsi. Kemudian yang kedua adalah teori konflik. Permasalahan karena adanya sebuah konflik. Nah, kalau kita bicara tentang konflik, begitu ada sebuah pertikaian, itu jelas akan memunculkan sebuah permasalahan sosial. Yang ketiga, teori interaksi simbolik. Permasalahan karena muncul interaksi simbolik antara orang yang tidak bermasalah dengan orang yang bermasalah. Contohnya begini. Contoh, interaksi simbolik itu kita berkedip mata, itu interaksi simbolik. Namun kalau kedip mata antara orang yang tidak bermasalah dengan orang yang tidak bermasalah, nggak masalah. Tidak akan memunculkan sebuah permasalahan sosial. Namun kalau kedip mata dengan orang yang orang itu bermasalah, maka kedipan mata itu menjadi sebuah permasalahan sosial karena dianggap menantang, dianggap melecehkan. Nah, itu adalah sebuah permasalahan sosial. Yang keempat, yang terakhir, teori konstruksisme, sionisme. Permasalahan karena interpretasi dunia secara sosial dan mengonstruksikan realitas sosial. Apa itu contohnya? Adalah kabar-kabar bohong atau hoax. Inilah yang membuat kadar interpretasi dan membuat sebuah permasalahan sosial karena membuat sebuah interpretasi dunia secara sosial dan dia dimasukkan dalam alam yang nyata. Padahal belum tentu itu betul. Nah, kalau kita bicara tentang permasalahan sosial itu jenisnya ada 4. Permasalahan yang pertama adalah biologis. Kalau biologis berarti kondisi tubuh manusia. Jadi kalau kita cacat misalkan, permasalahan sosial bisa karena biologis, karena cacat. Karena dengan kecacatannya itu dia membuat sebuah jadi ngemis di mana-mana. Atau sebenarnya dia nggak cacat, namun karena dia biar dikasihani oleh orang lain, maka dijadikan untuk alat melakukan permasalahan sosial yaitu kemiskinan, mengemis. Kemudian yang kedua, permasalahan sosial karena ekonomi. Jelas tadi sudah dibahas bahwa kalau ekonomi bisa mengarah ke pekerjaan mengarah ke pengangguran mengalami ke sebuah penghasilan, dengan penghasilan yang tidak sama membuat sebuah kriminalitas. Yang selanjutnya adalah karena psikologis. Psikologis karena jiwa kita. Jadi sebuah permasalahan sosial karena ada tekanan kejiwaan. Jadi sebuah permasalahan karena ada rasa iri mungkin. Dan ada yang kedua ada rasa curiga. Nah, itu akan memunculkan sebuah permasalahan sosial. Yang selanjutnya adalah permasalahan sosial karena budaya. Ini sangat dipengaruhi 3 hal, yaitu stereotip, primordialisme, dan yang terakhir adalah etnosentrisme. Nah, 3 hal inilah yang akan memunculkan sebuah permasalahan sosial dari sisi budaya. Oke, tidak ada pertanyaan kan? Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi kan jenis permasalahan sosial dari sisi ini ya, penyebabnya.
Tapi sekarang jenis permasalahan sosial itu karena apa sih? Nah, permasalahan sosial itu pertama adalah dari kemiskinan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa ambil di YouTube saya, di YouTube PYD itu. Di YouTube itu di channel saya. Kemiskinan, kalau kita bicara miskin. Miskin itu di bawah sebuah standar ekonomi. Tapi kemiskinan itu jenisnya ada dua, yaitu absolut dan relatif. Kalau yang absolut itu apa sih? Absolut itu benar-benar dia miskin. Tapi kalau yang relatif karena pengaruh dari kebijakan yang enggak rata. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketidakadilan. Nah, kalau kita bicara tentang ketidakadilan, ada 4 tipe ketidakadilan. Yang pertama adalah karena stereotip. Stereotip itu sebuah rasa curiga terhadap kebudayaan lain. Jadi dia ngapain sih? Kamu punya, kalau kebudayaan lain itu jelek lah. Itu namanya stereotip. Kemudian yang kedua adalah marginalisasi. Nah, karena adanya sebuah marginalisasi mungkin lebih disebut adanya apa itu? Inklusi. Bukan inklusi. Marginalisasi itu berarti kita ngarah bahwa sebuah penekanan jadi pembatasan sesuatu. Jadi dia dianggap kamu nggak boleh kayak gini karena kamu bukan saatnya. Itu namanya ketidakadil. Sementara di satu sisi dengan orang yang sama dia boleh, tapi untuk kamu nggak boleh. Itu namanya marginalisasi. Kemudian yang ketiga adalah subordinasi. Subordinasi itu apa sih? Subordinasi itu ada sebuah kekuatan yang mendominasi di dalam sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya adalah dominasi. Dominasi jelaslah ini hampir sama dengan subordinasi, di arah biasanya dominasi. Kemudian yang lanjutnya adalah eksklusi. Tadi saya bilang tentang inklusi. Eksklusi itu adalah pembatasan. Jadi masyarakat yang eksklusi itu adalah masyarakat yang dibatasi. Karena dia cacat, karena dia beda agama, beda budaya, beda agama, maka dia akan dibatasi, atau beda dari sisi ekonomi itu akan dibatasi. Ini enggak boleh, itu memunculkan sebuah permasalahan sosial. Yang lanjutnya adalah kriminalitas. Di kriminalitas kita akan mengupas tuntas tentang kriminalitas di YouTube itu. Kemudian di kriminalitas itu kita bicara ada kriminalitas, kalau kita bicara tentang kriminalitas nggak lepas dengan yang adanya kemiskinan dan nggak lepas dengan adanya ketidakadilan. Selanjutnya ada yang kelima adalah kesenjangan. Kalau kita bicara tentang kesenjangan itu hal yang serupa tapi tak sama. Jadi memang disenjangin. Jadi ada stratifikasi, ada pengelasan, ada pengelompokan. Nah, itu namanya kesenjangan. Kemudian nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti waktu di kelas virtual kita di Edmodo nanti kalian bisa tanya dan langsung kita jawab, kita bahas bareng-bareng. Itu saja dari saya, dan jangan lupa ini semua bisa kalian ini semua bisa kalian lihat di www-nya ini, YouTube ini, dan YouTube ini. Kalian bisa tahu semuanya di situ. Oke. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan buat kehidupan nyaman, bisa positive thinking, dan
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.